Nomor 1 beruntung, nomor 2 merugi, nomor 3 celaka. Nomor 1 faizun, nomor 2 khosirun, nomor 3 mal'un. Kalau Bapak Ibu menterjemahnya lain, silakanlah. Saya tidak ke situ arahnya. Mau beruntung tak? Mau aja. Ada trik-triknya supaya menjadi orang beruntung. Kalau ingin menjadi orang beruntung di tahun 2024 ini, ibadah kita harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, merugi. Kalau ingin menjadi manusia beruntung, ibadah kita tahun ini harus ada peningkatan. Mesti ada kalau tidak nomor 2 berinya khosirun, golongan orang-orang yang merugi. Supaya lebih jelasnya orang beruntung itu ayat baca imam dalam salat Isya tadi. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ittaqullah haitsuma kunta. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap saya mengisi pengajian di Masjid Amal Jariyah pada Rabu ketiga ba'da maghrib, hadis ini sering saya sampaikan. Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Itu pesan Nabi. Tidak saja Rasulullah berpesan tentang takwa, tapi Allah Subhanahu wa taala di berbagai ayat juga menjelaskan soal takwa. Seperti tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Siapkan bekal. Begitu Allah pesankan kepada kita, berbekallah kalian, sebaik-baik bekal takwa. Wattaquni, bertakwalah kamu kepadaku, ya ulil albab, hai orang-orang yang mempunyai akal. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-49 masih soal takwa. Penggalan ayat itu bunyinya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang dipandang mulia di antara kamu di sisi Allah adalah takwa. Bukan dinilai oleh Allah kena pangkat dan jabatan.
Bukan yang dinilai oleh Allah harta kekayaan, kecantikan dan kegagahan, tetapi innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru qulubikum a'malikum. Itu yang dinilai. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, tidak menilai rupa kamu. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai bentuk kamu, status kamu, tetapi yang jadi penilaian Allah, kata Nabi, dua. Bun, jawablah. Dipanggil tak menjawab. Anak dipanggil tak mau jawab, marah dia. Sampai bilang sama anak, tak betul lingo kau. Bun, dua penilaian Allah berdasarkan hadis tadi. Yang pertama qulubikum, dan yang kedua wa a'malikum, hatimu dan amal perbuatanmu. Amal yang banyak disertai dengan hati yang bersih. Kalau amal saja yang banyak, hatinya tak elok alias kotor, amal itu dimakan oleh hati yang tak bersih tadi. Salah satu contoh hati yang tak bersih itu adalah sifat iri dengki. Sifat iri dengki. Iyyakum wal hasad wa innal asada ya'kulunal asanat kama ta'kulun narul khatab. Hati-hati, jangan sampai punya sifat iri dengki sama orang. Kata Nabi dalam hadis ini, sifat iri dengki itu buang, singkirkan dia jauh-jauh, campakkan, jangan ada di hatimu itu. Karena iri dengki itu, kata Rasul, menghabiskan amal baikmu seperti api memakan kayu bakar kering. Nak beli TV tetangga, dah kata orang Melayu, biok aja lah. Nak beli kulkas tetangga, bu, syukuri aja lah. Ya, yoi dia. Nak beli mobil kawan, duit dia. Duit awak dipakainya, nggak pakai iri. Tak ada urusan bro. Nak merehab rumah dia lantak, peduli amat sih. Amat aja tak peduli sama awak. Jangan ribut kali, biar aja lah. Alhamdulillah. Mak, apa nak? Ibu sebelah beli mobil, mak. Baru mobilnya, masih ada plastik. Apa mereknya? Avanza G. Warnanya metalik. Alhamdulillahi rabbil wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Suatu kejayaan dan kehancuran dipergilirkan, diputar seperti roda. Oleh karena itu, ucapkan kepada tetangga, beri satu lagi, alhamdulillah. Assalamualaikum bu. Sehat. Alhamdulillah. Keluarga sehat. Alhamdulillah. Istri muda bapak tu sehat. Alhamdulillah. Nak diucapkan apa lagi? Nak diucapkan dengan kalimat yang tak patut. Berdosa awak. Ini ditanya, istri muda bapak tu sehat. Itu tak sehat dah, lagi mati lagi. Biar aja lah. Kenapa tu boleh mati? Berdosa. Dalam.
berapapun ya, betapapun hebatnya kita dalam dunia ini, itu tak jadi penilaian Allah. Hati itulah yang perlu dulu profesor ada lagu yang dikarang oleh Agim, sekarang tak ada lagi, tak dengar lagi lah. Sejak adanya lagu baru Ikan Dalam Kolam, hilang lagu ini. Apa ini? Zikir ini. Dulu di mana-mana terdengar. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih. Itu tadi itu. Karena jarang diputar sekarang. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat kian nan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Tak dengar lagi sejak adanya lagu Ikan Dalam Kolam. Bila ingin melihat, apa luar kepala. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala ta'ala ayatil ukhra, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun as-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Dua surat dan dua hadis supaya seim. Ayat Al-Quran tentu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, diambil di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, kemudian dalam surat Toha pada ayat yang ke-20. Kenapa ayat ini diambil dan dua hadis tadi yang dipakai? Inti daripada perjalanan Isra Mi'raj. Bud, jawablah, sama-sama kita ceramah biar hidup suasana. Dan saya aja terpekik-pekik. Inti daripada peristiwa Isra Mi'raj adalah menjemput perintah sholat. Itulah dua ayat tadi. Bacalah apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadamu daripada kitab Al-Quran. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Innas salata tanha
anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan bacalah apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu daripada kitab Al-Quran, dan dirikanlah, sesungguhnya sholat itu sanggup, mampu, sholat itu bisa mencegah daripada perbuatan fahsya dan mungkar. Mengingat Allah di dalam sholat merupakan suatu perbuatan yang sangat tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Hebat kan? Hebat kan? Apa yang hebat? Apa yang hebat nih sekarang? Mengingat Allah di dalam sholat merupakan suatu cara yang paling efektif, yang paling baik, yang paling afdal dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Itu terjemahan surat Al-Ankabut ayat 45. Adapun terjemahan surat Toha, aku ini Tuhan kalian, tidak ada lagi Tuhan selain aku, sembahlah aku. Wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Terjemahan dua hadis. Jarak yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajidun, ketika dia sedang sujud. Fa'aksirud doa, perbanyaklah berdoa di dalam sujud tadi. Kemudian ditutup dengan satu hadis. Ini hadis ini tolong direnungkan, tolong diayati, tolong dicamkan. As-salatu wa imaduddin, kata Nabi, salat itu tiang agama kalian. Kalau didirikan salat, tegak agama kamu. Kalau tidak dikerjakan salat, roboh, runtuhlah agama kalian. Selesai dua terjemahan ayat dan hadis. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Masjid Amal Jariah hadir bersama kita. Beliau sebagai Ketua Umum, saya tak tahulah apa alasan beliau tidak memberikan sambutan malam ini. Barangkali mengingat waktu. Bu, maksud Profesor Dr. Isjoni biar ceramahnya itu biar ceramahnya lama, panjang. Bagus tuh, saya setuju. Ini ada satu masjid, la ilaha illallah, ibarat lomba, saya urut nomor 5. Sambutan pengurus masjid, sambutan RW, sambutan RT, sambutan ketua SKM, berapa dah? Baru saja fikir. Aslinya saya menunggu meleleh. Dapat urut nomor 5. Ini profesor, orang ilmiah, mengerti banget sih soal itu. Cukup ceramah Ustaz aja. Dan yang saya hormati Bapak Ketua RW, Bapak RT, Bapak Ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Amal Jariah, semua kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan insyaallah dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal. Sekalipun musim hujan kaki tetengkut dikarenakan asam urat bangki. Tapi bila mana ditanya orang keadaan seperti itu, tetap jawabnya memuji.
sakit-sakit keluar loh. Ada yang berpilihan jumpa dengan Pak Imam atau dengan Pak Kiai, sajalah. Tentu kalau kita jumpa dengan orang, kita bersama itu penting, jangan sombong. Rasulullah itu sosok seorang nabi yang paling manis mulutnya, yang paling ramah orangnya. Anak-anak seperti itu siapa? Itu anak begini. Tengok kejadian. Suasana Idul Fitri, seorang anak kecil menangis sedih, tak punya baju, tak punya sendal, tak punya baju. Didatang dia lagi, kenapa kamu nangis sayang? Rasul, mulutnya manis, hatinya bersih, sikapnya tawadhu, mengambil suatu keputusan sangat bijaksana, amalnya ikhlas, sholatnya banyak, tahajudnya kuat, zikirnya rajin, baca Qurannya terus, rumah tangganya harmonis. Kehidupannya di rumah tangga itu dibagi tiga. Sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk keluarga, sepertiga buat dirinya sendiri. Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi sehat kau? Alhamdulillah. Kata Pak Imam, kenapa kok? Ya sholat. Kalau semua jengkau itulah yang mewah. Dapat berapa? Dan 2 hari. Alhamdulillah. Jangan dijawab meleset. Belok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Mana orang tua ini? Alhamdulillah. Ada lagi. Sehat Bu. Berkelikolah. Sehat Pak. Kuat-kuat di mana sehat lagi? Aku apa ya? Alhamdulillah. Kamu datang, anak ibu sebelah, Yudi namanya. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Yudi, apa Yud? Mama pulang dari kampung Bun, ada oleh-oleh buat ibu nih. Terima. Jawab. Apa? Alhamdulillah. Tapi seloknya pakai irama. Tak gitu iramanya dong. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu rasulillah. Terima kasih ya Yudi. Kalau mau ibu tadi kira apa nak? Mohonnya sepanci lepas masih panas, loket, bakil, belik, nih tetangga sebelah, di bawahnya dari kampung lah. Begitulah kata Nabi, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Aku tidak mengajarkan kamu bagaimana cara meminta, aku mengajarkan kamu bagaimana cara memberi. Ucapkan alhamdulillah. Bu, ayo kita zikir. Nabi Yunus mengapa cepat keluar dari perut ikan? Seyogyanya Nabi Yunus itu baru keluar dari perut ikan yauma yub'atsun, hari berbangkit. Begitu ditiup trompet oleh malaikat Israfil untuk kedua kali membangkitkan semua yang sudah mati, baru keluar Nabi Yunus dari perut ikan.
Karena pengaruh zikir selama dalam perut ikan, bertasbih memuji Allah, proses Nabi Yunus dipercepat keluar dari perut ikan. Kalaulah tidak Nabi Yunus itu, kata Allah, bertasbih, berzikir, memuji aku, baru dia keluar. Lala bisa fi batnihi yauma yub'atsun, baru dia keluar dari perut ikan itu pada hari berbangkit. Karena dia zikir dalam perut ikan, maka Allah buatkan proses dipercepat Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Ayo, apa zikir Nabi Yunus? Apa zikir Nabi Yunus? Tak ada yang tahu ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pujilah Allah banyak-banyak melalui tasbih, melalui tahmid, melalui takbir, melalui tahlil. Ayo, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ha illallah Allahu akbar. Apa tak hebat? Fazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ingatlah kamu, berzikirlah kamu, pujilah Allah itu banyak-banyak, la'allakum tuflihun, supaya kamu beroleh keuntungan. Bapak Ibu mau beruntung tak? Jawablah, mau beruntung tak? Tahun 2023 kemarin masuk tahun 2024, pilih nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Ini bukan kampanye. Tak boleh kampanye dalam masjid, dengar Bawaslu, bahaya. Tadi dengan profesornya, saya tak ke situ, niat saya tadi dah. Bukan nomor 1 tu arahnya kepada Amin, nomor 2 Prabowo, nomor 3 si Ganjar. Tidak. Yang nomor 1 itu yang saya maksudkan faizun, nomor 2 khosirun, nomor 3 mal'un. Bukannya Amin, Prabowo, Ganjar saudara. Apa Pak Izun? Apa Pak Izun? Beruntung nomor 1. Apa itu khosirun? Merugi nomor 2. Apa itu mal'un? Celaka nomor 3. Dia berarti darwai. Ini nomor 1 beruntung, nomor 2 merugi, nomor 3 celaka. Nomor 1 faizun, nomor 2 khosirun, nomor 3 mal'un. Kalau Bapak Ibu menterjemahnya lain, silakanlah. Saya tidak ke situ arahnya. Mau beruntung tak? Mau aja. Ada trik-triknya supaya menjadi orang beruntung. Kalau ingin menjadi orang beruntung di tahun 2024 ini, ibadah kita harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, merugi. Kalau ingin menjadi manusia beruntung, ibadah kita tahun ini harus ada peningkatan. Mesti ada kalau tidak nomor 2 berinya. Khosirun, golongan orang-orang yang merugi.
Supaya lebih jelasnya orang beruntung itu ayat baca imam dalam salat Isya tadi. Tuh. Apa kata imam tadi? Membaca surat Al-Hasr. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama kata Allah penghuni neraka dengan penduduk surga. Penduduk surga itulah golongan orang-orang yang beruntung. Mau nak? Mau nak? Mau masuk? Mau masuk? Masuk ke mana? Masuk surga. Apa trik-triknya? Pilih nomor 1. Apa nomor 1 tadi? Beruntung. Ibadahnya mengalami peningkatan. Ibadahnya mengalami kemajuan dan ada perlu. Kalau tidak khosirun dia. Bapak Ibu yang berbahagia, kita belum selawat lagi. Ayo selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam ini malam yang ke-27 bulan Rajab, pas harinya. Makanya besok Kamis tanggal 8 Februari libur karena kalender merah, pertanda ada sesuatu tidak lain dalam hari besar Islam, Isra wal Mi'raj. Pas malam ini tepatnya di hari hanya pengurus beserta jamaah Masjid Ahmadiyah memperingati Isra wal Mi'raj. Ada yang pada malam hanya itu, ada yang sudah maju sebelum hari A, ada yang sudah lewat pada hari A-nya. Bahkan tadi masuk jadwal ke saya, minta Isra Mi'raj tanggal 24 Februari, tanggal 20 Sya'ban di Bagan Batu. Berapa jauh itu? Berapa jauh itu? Dari tanggal 27 Rajab ke tanggal 20 Sya'ban, 23 hari lagi. Karena ada sebagian begitu mengadakan acara Isra Mi'raj dipadukan dengan tarhib Ramadan. Jadi masalah ini yang jadi persoalan. Tak mesti pada malam hari H itu peringatan ini kita peringati, tidak. Ini gara-gara itu tak datang. Apa tundangan Isra Mi'raj malam ini demi Ahmadiyah? Tapi tak malam ini doh. Lewat dari malam ini. Ini contoh Mi'raj apa deh? Datang berapa ni dah? Dan muncul sabar nak Mi'raj lagi. Tak ada cerita tu doh. Jangan jadi persoalan. Mau pada malam hari A-nya boleh, mau dimajukan boleh, mau diundur boleh, tak diperingati pun boleh. Cakap ialah aku malas pergi dah. Selesai. Enak. Bun. Satu RW berapa kakak pak? RW di masjid ni? Mana RW? Satu RT? Satu RT berapa kakak? 40. Kalau satu RW sekian RT 40 kali berapa RT? Oh Tuhan, penuh Masjid Ahmadiyah. Tak muat, tapi tengoklah kondisi keadaan. Pertanyaan, apa yang dikerjakan jam-jam begini di rumah? Nak ngapo lagi? Mencari dunia juga lagi, sibuk juga lagi. Tak ada tu dong. Nanti yang dibawa balik ke Allah itu tak ada lagi kawan karib
renungkan nyanyinya lelok. Apabila ada amal di dunia, itulah hanya pembela. Usaha dari Al-Quran, dari hadis, dari nyanyi itu aja udah dapat menjadi motivasi di kemana Pak? Tuh ada undang sama jariah. Tumben Bapak pergi sekarang? Papa sudah muhasabah diri nak. Kejadian tahun kemarin jelek Bapak lebih banyak daripada baiknya. Mudarat yang Bapak dapatkan lebih banyak daripada manfaatnya. Upaya mendekatkan diri kepada Allah lebih jauh daripada mendekatnya. Murka Allah lebih banyak daripada ridhonya. Makanya Bapak mulai tahun 2024 sudah bertekad berniat setiap waktu Papa tetap datang ke masjid amal jariah. Papa sudah merasakan nak, dengan bergantinya tahun umur Papa bertambah, tapi masa hidup Papa tidak ikut bertambah. Itu cara memotivasi diri itu, supaya beruntung, supaya dapat nomor. Ini cara musabah. Itu makanya Umar katakan, seseorang akan dimudahkan hisabnya pada hari kiamat bila mana orang ini rajin muhasabah dirinya semasa dia hidup di dunia. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau malam ini sudah tanggal 27, besok harinya tinggal 2 atau 3 hari lagi Rajab. Masuklah Sya'ban. Kemudian datanglah tamu. Siapa tamu tu? 33 hari lagi. Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru sudah membuat jadwal santapan rohani Ramadan. Startnya mulainya pada hari Senin malam Selasa, tanggal 11 malam ke-12 Maret itu sudah mulai masuk awal Ramadan, sehingga di mana-mana masjid yang tak pernah nampak batang hidungnya muncul, yang tak pernah nampak wajahnya kelihatan. Gagah, habis Ramadan balik ke pangkal balik. Ini ibadah tidak istiqomah, tidak istiqomah. Jangan ibadah tanya dalam tahunan aja, datang Ramadan ibadah, habis Ramadan lewat. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini insya Allah bertemu kita dengan Ramadan itu lagi. Coba tengok di simpang-simpang jalan banyak dipasangkan apa? Bendera, bukan bendera partai, bendera kematian. Tengok, umur bertambah, masa hidup berkurang, bukan ikut tambah dia. Walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat punya batas akhir hidup, ajal namanya. Bila mana dia datang, masanya sudah habis, sudah berakhir. Sesaat tak bisa maju, sesaat tak bisa nyanyi balik. Bila Israel, rasapi lagu ni bu, jadi nyanyian aja. Jasad terbujur di pembaringan, seluruh akan menggigil sekujur badan.
Tiba masanya berinsaflah diri, selimut putih pembalut badan, tinggal semua berbaktilah hidup. Ceramah zaman modern ini, percaya tidak percaya, kalau tidak ada selingan ceramah kau dari dulu lagi, itu aja yang kata profesor tadi, itu aja nggak, saya ulangan. Makanya ada ceramah, zikir, ceramah, selawat, ceramah, istighfar, ceramah, lagu nuansa Islam, baru nyambung dia, barulah suasana hidup. Ceramah aja entah di situ gitu, tak main. Ya bayai, Bu. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini sholat keadaan sehat, bertemu dengan Ramadan itu nanti. Kalau saya lihat wajah Bapak Ibu yang hadir malam ini sampai insya Allah, termasuklah Profesor Dr. Isjoni, Haji Isjoni MPD. Kenapa saya katakan begitu, Bu? Mengapa saya katakan begitu? Wajah beliau masih, iya, termasuk kita semua. Amin ya rabbal. Tadi doakan amin tadi dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami hidup di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, berikan kesempatan untuk di bulan Ramadan. Maka saya katakan tadi, ingat umur bertambah masa hidup, datanglah sekali setahun peringatan Isra Mi'raj. Siapa yang datang malam ini tahun depan belum tahu. Ya Imam, ini tak sadar erat. Kalau berpikir aku malam ini pergilah ke Majeriah, ada undangan Isra Mi'raj, tahun depan belum tahu sebenarnya lagi ada, entah bisa lagi entah tidak. Apalagi mati itu tidak perlu sakit terlentang lama-lama, dalam keadaan seketika kelepak. Coba tengok kemarin di Kalimantan Utara kemarin, Kalimantan Selatan, sedang memimpin sholat subuh, sujud terakhir kelepak, habis. Sedang baca Quran, sedang baca doa syukuran masuk Ramadan, sedang ceramah ada. Malam kan enggak ada, insyaallah enggak. Tapi ada yang meninggal sedang ceramah. Datanglah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sa'alakallah tariqil jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya berkenaan berhubungan dengan suatu ilmu yang dia tempuh jalan yang lurus, kata Nabi, besok kiamat datang, Allah tunjukkan dia jalan yang lurus menuju surga. Allah tunjukkan kepadanya jalan menuju, mengapa tak diaminkan? Amin ya rabbal. Ayo selawat. Elok-elok lah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawat. Udah, saya banyak lagi, dapat itu baik jadilah.
Baru kita masuk ceramah Isra Mi'raj. Tadi belum ceramah lagi, pembuka. Ini baru ceramah. Peristiwa Isra Mi'raj, Bu, ini terjadinya sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Bukan lagi dalam hitungan ratusan tahun, sudah sampai ribu. Peristiwa ini terjadi sudah 1402 tahun. Saya ulang balik, peristiwa ini terjadi sudah 1402 tahun. Hasil dari 1402 tahun tadi bila mana? Sepakat ulama mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi pada malam 27 Rajab tahun 622 Masehi. Sekarang tahun 2024. Dari tahun 2022 ke tahun 2024 itu sudah 1402 tahun. Tak percaya? Tolong kurangi 6. 2024 kurang 622. Jangan diperingati aja tiap tahun. Ditanya orang nanti, dah berapa lama Nabi Isra Mi'raj? Entah. Tak tahu kan? Tapi ibu memperingati, tak memperingati, ya, tapi tak berapa lama, tak tahu. Kalau ingin tahu juga, tanya dengan Profesor Isyani. Cari sendirilah berapa tahun sudah. Berapa? 2024 kurang 622. Hasilnya 1400. Itu dia. Walaupun peristiwa ini sudah cukup lama, dia tidak akan lapu oleh hujan. Dia tidak akan lekang oleh panas. Dia tidak akan usang dimakan oleh usia. Selagi kita umat Islam ada di muka bumi ini, peringatan peristiwa Isra Mi'raj tetap diperingati sepanjang tahun. Dari mulai tingkat pusat sampai ke daerah, dari masjid sampai ke musola, dari kantor pemerintah sampai ke sekolah, ibu-ibu arisan RT RW pun membuat acara Isra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz ngisi acara kami besok? Kami arisan RT 02 Ustaz, tapi memperingati Isra Mi'raj sehubungan ke bulan Rajab. RT mengadakan Isra Mi'raj. Begitu semangat antusiasnya umat memperingati peristiwa yang bersejarah ini. Kalau ingin tahu kapan Isra Mi'raj terjadi, Bu, dengarkan balik lagu nih. Gitu cara ceramah masuk selingan. Tak main ceramah tok aja dong. Tapi selingan itu ada isinya. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad ke ruang angkasa menjemput salat yang fardu bagi umat Islam 5 kali dalam sehari semalam 27. Dibelikan apa es Joni ibu-ibu ke gendang rebana biar dia latihan. Hah? Ikut ada gendang apa dia latih? Hah? Cari biduannya yang bagus suara. 27 Rajab Nabi Muhammad begitu. Bu, Nabi Muhammad tidak pernah meminta, tidak pernah menawar-nawarkan diri, tidak pernah mengajukan proposal untuk Isra Mi'raj, tak pernah. Tak pernah. Ini terjadi atas kehendak, atas kemauan Allah.
Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya kemauan, bukan Nabi. Bukan Nabi. Nabi saja pada waktu itu sebagai manusia biasa, kata beliau, hatinya sedih, batinnya terganggu. Penyebabnya tak lain, Khadijah binti Khuwailid wafat, dilanjutkan oleh Abu Thalib wafat. Istri suami mana yang tidak sedih ditinggal oleh istri buat selama-lamanya. Bu, mana sedih mati bini, mana sedih mati laki? Mana sedih? Mana sedih? Sedih mati bini. Suami meninggal, tak apa. Ini anak bertiga ni ada emaknya. Emaknya lah. Upaya bagaimanapun emaknya tetap anak di sekolah nanti. Tapi kalau emaknya dulu, anak bertiga kemana letakkan? Kemana diletakkan? Siapa ngasuh? Makanya kuasa Allah, tengok prospek ke lapangan atau dalam masjid ni sekarang, mana banyak dijumpai janda daripada duda? Mana ya? Banyak jando daripada duda. Ini duda dalam masjid ni bisa dihitung, tak ada. Janda ini ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Janda. Ini tak ada. Hebat kan? Hebat kan? Allah Subhanahu. Sedihlah Nabi ditinggalkan oleh Khadijah, wafat pada umur 68 tahun. Meninggalkan 6 orang anak, 2 laki-laki, 4 perempuan. Yang laki-laki meninggal pada masa balita, namanya Qasim dan Abdullah, dimakamkan di pemakaman Ma'la dekat maknya Siti Khadijah binti Khuwailid. Yang 4 lagi ikut hijrah bersama Nabi, wafat di Madinah, dimakamkan di pemakaman Baqi. Siapa dia? Zainab, Fatimah, Ruqayyah, Ummi Kalsum. Jadi Nabi itu tak tahu bahwasanya beliau diperjalankan oleh Allah, diberangkatkan, dimi'rajkan untuk Isra dari haram ke Aqsa, diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 1. Sedangkan Mi'raj itu diabadikan oleh Allah dalam surat An-Najmi atau An-Najm. Udah dibacakan oleh imam kita tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu ayatnya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa? Siapa lagi kalau tidak Nabi Muhammad? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. 2 masjid ini Isra. Makanya Isra itu diambil pengertiannya berjalan di malam hari. Tapi Nabi tidak langsung ke Aqsa. Nabi diajak Jibril melihat tempat-tempat yang dianggap bersejarah. Nabi diajak Jibril transit di tempat-tempat yang dianggap penting. Singgah di Bukit Tursina, tempat Nabi Musa terima wahyu. Singgah di Bethlehem, tempat Isa putra Maryam melahirkan anak.
Isa ibnu Maryam, tempat Nabi Muhammad hijrah Yasrib. Selesai 3 tempat ini baru lanjut ke Aqsa. Sampai di Aqsa Mi'raj, sampai ke Sidratul, walaqad ra'ahu nazalatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril pada kali yang lain di Sidratil Muntaha. Di situ ada surga tempat tinggal. Naiklah Nabi bersama malaikat Jibril. Kalau dihitung kilometer tak temakan hitung. Dari Arum ke Aqsa saja itu sudah 1.500 kilo. Dari Aqsa naik ke langit sana sampai ke Sidratul Muntaha tak temakan hitungan lagi. Tapi walaupun perjalanannya cukup jauh, Nabi hanya melakukannya 1 malam. Kenapa? Kenapa? Linuriyahu min ayatina. Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Allah kalau berkehendak membuat sesuatu, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tak payah. Ini peristiwa Isra Mi'raj, Bu, walaupun jauh perjalanannya, hanya dilakukan Nabi yang 1 malam, itu kecil. Ada yang lebih hebat lagi. Coba tengok Siti Maryam melahirkan anak Isa alaihissalam tanpa suami. Allah mau, Allah berkehendak, jadi tanpa suami. Ini satu-satunya. Isa ibnu Maryam lahir ke dunia, mak ada, ayah tak ada. Bukannya Siti Maryam pelaku zina. Siti Maryam adalah seorang perempuan yang suci, tetapi atas lahirnya Isa itu atas kehendak Allah. Tapi kadang-kadang profesor, banyak pula perempuan sekarang tak mau kalah sama Siti Maryam. Coba tengok. Anak lahir, ayah entah siapa. Mengikut Siti Maryam lain. Allah berkuasa di situ. Ini enggak ada lebih hebat lagi. Begitu alam diciptakan oleh Allah, langit 7 lapis, bumi 7 lapis, siapa ngisinya? Sia-sia Allah menciptakan alam kalau tidak ada penghuninya. Nabi Adam mengangguk aja. Astagfirullah. Ya astagfirullah. Ayah tak ada, mak tak ada, Allah mau. Jadi sampailah aku, kata Nabi, di langit yang pertama atas sama. Lalu Jibril minta dibukakan langit itu tadi. Di dalam hadis yang cukup panjang menceritakan soal itu. Kata malaikat Jibril, "Fastafta'a," bukakan. Kata penjaga langit, "Faqila man azza," siapa ini? Qala Jibrilu, aku ini na Jibril. Wa man ma'aka, siapa kawan? Qala Muhammadun, aku bersama dengan Muhammad. Ada Muhammad, bahasa awaknya kau. Ada. Terkuak langit. Disitulah Nabi bertemu dengan Nabi Adam.
alaihis. Langit kedua juga masih seperti itu. Siapa ini? Jibril. Siapa kawan? Muhammad. Mengapa menghadap? Wa qad ursila ilaihi. Disuruh menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Dah buka pintu langit, dua lo nabi di situ. Nabi Isa dan Yahya. Di langit ketiga di situ bertemu pula Nabi Allah Yusuf. Langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit tujuh Ibrahim Khalilullah. Tutup langit tujuh. Dah kata malaikat Jibril, Muhammad lanjut perjalanan ke tempat paling tinggi, ke Sidratul. Kata Nabi bahasa awaknya, mengapa saya sendiri Jibril? Sama-sama lah awak naik. Tadi awak dari dunia sama-sama main tinggal-tinggal di kota elok doh. Itulah bahasa awaknya. Naiklah awak sama-sama Jibril. Kata malaikat Jibril, aku tak ada urusan itu dah Muhammad. Yang disuruh naik menghadap tu kamu. Aku ni apa urusannya sih? Naik. Lagi pula Muhammad, aku tak bisa memaksakan diri. Itu bukan alam aku lagi. Itu dah alam lain. Makanya Isra Mi'raj ni 3 perjalanan. Bu, Haram Aqsa alam dunia, alam fisika. Itu belum hebat lagi, belum aneh, belum luar biasa. Banyak juga orang sampai ke Aqsa. Banyak. Dari Aqsa naik langit 7. Itu dah mulai luar biasa. Wahai golongan jin dan manusia, kalau kamu sanggup menjelajahi ruang angkasa itu, coba kau lakukan. Tapi kamu tak sanggup melainkan dengan kuasa Allah. Dari langit, dari Aqsa sampai langit 7, itu alamnya alam malaikat. Dari langit ke-7 itu namanya alam ketuanan, alam laut. Itu makanya Jibril tak sanggup naik. Nabi disuruh menghadap. Kenapa? Yang punya urusan, yang punya urusan, bu, dapat oleh-oleh perintah sholat. Summa furidat alayya sholawatu khamsin fi kulla yaumin. Kepadaku kata Rasul dipardukan sholat khamsina 50 fi kulla yaumin, di setiap waktu. Udah sekarang sholat tak 50 doh, tinggal 5. Dapatlah sholat tadi 5, dibawa ke Nabi Musa, dikonfirmasikan. Saran Musa suruh Nabi naik lagi 9 kali, tinggal 5. Lalu apa terjadi? Menurut catatan sejarah, begitu Nabi bertolak dari hijaz Ka'bah, Nabi balik dari Isra Mi'raj, situ balik. Nabi duduk termenung. Apa yang dipikirkan Nabi? Peristiwa yang lalu yang dialami. Harun Aqsa naik Sidratil. Dalam keadaan seperti itu, lewatlah Abu Jahal. Abu Jahal sama Allah. Lagi kakak dari Profesor Jokowi lagi. Nampak dia Muhammad sedang duduk. Muhammad, lu ngapain sih? Aku lagi duduk di sini. Kau tengok lagi apa pikirkan? Kata Allah, sudah. Apa kau pikirkan? Aku dari Nabi menyatu jauh. Dari mana ke mana? Dari bagian baru ke bagian. Ya,
Iya. Agar tidak dari mana? Dan dari mana? Harap maksud. Kapan kau datang? Kata Nabi tadi malam. Balik tahu sampai. Kau ini memang tak sehat Allah. Betul-betul kau tak sehat. Yang tidak kalau ceritakan. Perjalanan cukup jauh dari Arab Rasul berapa kilo? Naik dari Sidratul Muntaha. Kau berangkat dari malam pagi dan balik. Yang tidak yo cerita mama. Abu Bakar mana? Di rumah dia ada Nabi. Abu Bakar. Abu Bakar. Ada apa? Dapat kabar tuh? Kabar apa? Aku tadi bertemu Muhammad. Dia cerita. Apa ceritanya? Kata dia malam tadi berjalan cukup jauh dari Al-Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Perjalanannya semalam, berangkat malam pagi dan balik. Kau percaya apa? Yang cerita siapa cerita? Muhammad itulah. Kalau Muhammad yang cerita kata Abu Bakar, anak orang pertama kali membenarkan. Setahu saya Muhammad selalu berkata benar. Sifat lekat pada badannya sidik, amanah, tabligh, watanah. Aku percaya, yakin dan benar bakal. Kalau memang ada cerita dia melakukan peristiwa itu, apa terjadi? Dan kamu Abu Jahal. Kita sudah bilang, Muhammad, betul tak sampai ke Aqsa itu? Saya dah sampai ke Aqsa itu naik lagi tujuh malam tadi berangkat subuh tidak balik. Ditanya oleh Abu Jahal berapa jumlah pintu di Aqsa, berapa jumlah jendela, kemana menghadapnya, berapa besar kubah. Nabi tanya itu kok, pernah begitu mana? Tahu pertanyaan. Sekejap saja malaikat shopping kan menyebarkan bahkan shopping berteror. Itu dan jawab semua. Apa tak jahat? Kau ini menyimpan itu sihir. Namanya orang kafir. Abu Bakar dapat gelar apa? Asyidik. Peristiwa itu benar oleh Abu Bakar. Pak Ketua, Bapak Ibu, masuklah kita kajian untuk termen yang berikutnya. Tadi sejarah Isra Mi. Udah belum? Udah. Saya minta petunjuknya. Udah atau belum? Kalau udah saya tutup. Kalau belum saya lanjut. Sebab ceramah Isra Mi'raj kok agak panjang. Sebab amplopnya lebih besar daripada amplop mirip. Kalau amplop wirid 250 atau 300, Isra Mi'raj kamu segitu doh. Dia panjang. Ketua umum udah maklum tuh dah. Ini setahun sekali. Baru lagi keluar anggaran tahun depan. Tapi nilainya lebih besar dari wirid biasa. Makanya ceramahnya agak cocok nak. Yang dibawa Nabi tadi sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Siapa yang tidak mengerjakan ini 6 akibatnya. 6. Yang pertama hadis tadi, kalau sholat dikerjakan tegak agama. Kalau sholat tak dikerjakan runtuh agama. Yang kedua, kata Nabi, membedakan seorang muslim dengan yang bukan itu ada pada sholat. Berdasarkan hadis man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara ji'aran. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat, maka kafirlah, nyata kafirnya. Yang ketiga,
Orang yang mengerjakan salat 5 waktu, yang tidak mengerjakan salat membuat wajahnya hitam. Tapi kalau salat dikerjakannya membuat wajahnya putih. Bapak Ibu yang berbahagia, akibat tidak salat, neraka tantangannya. Oleh karena itulah tolong melalui peringatan Isra Mi'raj, salat yang sudah diwajibkan oleh Allah 5 waktu tolong dijaga baik-baik, tolong dikerjakan, tolong dipelihara, jangan dianggap enteng, jangan dipandang remeh. Ini Allah yang menyuruh, Allah yang memerintah. Sedang Nabi saja mengerjakannya, apalagi kita. Apa kata Nabi? Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini Nabi di dalam firman Allah menyebutkan Muhammad itu adalah utusan Allah. Orang-orang bersama dengan Muhammad itu keras terhadap orang kafir, tetapi mereka tetap berkasih sayang. Kamu lihatlah pengikut-pengikut Muhammad itu, mereka rukkaan sujadah, mereka ruku dan sujud. Siapa yang tak mau ruku, tak mau sujud, berarti bukan pengikut Nabi Muhammad. Kalau tidak pengikut Muhammad, jangan harap masuk surga. Setiap umatku, kata Nabi, akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Kata Rasul, orang yang mentaati aku tanda dia masuk surga. Yang tidak patuh kepada aku berarti dia tidak masuk surga, akan masuk. Dah lengkap semua tu dah. Kadang-kadang heran awak, tak berpikir, berani meninggalkan perintah, bayangkan. Padahal perintah sholat ni sekali kerjakan bukan lama. Itu imam tadinya dibaginya soal asar dua poin. Rakaat pertama, rakaat kedua, dengan rukuk sujud. Itu tadi sholat isya paling lama maksimal 7 menit. 7 menit dari mulai takbir sampai salam. Boom, 5 waktu sholat. Berarti berapa menit? 35 menit. Tak bisa. Waktu 1440 menit. Udahlah waktunya pendek 5 menit, 7 menit. Tengok, zuhur, asar, maghrib, isya. Habis sholat isya tadi baru sholat balik 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, kurang lebih 9 jam baru lagi sholat subuh. Tak bisa. Dialog besok sama Allah. Ma salakakum fi saqar. Apa membuat anda masuk neraka saqar? Dia menjawab, qalu bal lam naku minal musallin. Aku dulu di dunia tidak salat. Silakan masuk. Silakan mau masuk ke mana nih? Neraka. Yang elok masuk ke mana? Yang elok masuk ke mana? Ayo, siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki. Itu makanya nyandi di lagu kan juga ikan dalam kolam tadi. Hilang lagu. Siapa yang ke surga? Hindarkanlah semua. Memang tak tolok saya tu. Awak sendiri nyanyi, yang lain mengangoi. Tak jambung. Udah,
Salat jaga, yang kurang. Lebih boleh kurang jangan. Satu. Yang kedua, tepatkan waktunya, cocok sama itu. Orang yang salat tidak tepat waktu, fawailul musallin nunggu. Fawailul lil. Kemudian kerjakan salat itu dengan baik, benar, tenang, tertib, santai, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, jangan terlalu kencang, jangan laju kali. Tak ada guna. Sampai Nabi mengatakan ada orang solat selama 60 tahun namanya, tetapi solat 60 tahun tadi dicoret. Apa penyebabnya? Tak lain salah dia sendiri. Sampai Nabi mengatakan rukuknya bagus, sujud tak elok. Sujud bagus, iktidal tak beres. Iktidal bagus, duduk antara dua sujud tak elok. Begitu seterusnya. Oleh karena itulah jaga dua ini. Bacaannya dibaca dengan tenang, rukuk sujud geraknya rukun qauli dan fi'liyah dikerjakan dengan tertib. Elok solat tu nak terima nak. Ini solat takbiyah zuhur, takbiyah maghrib, tak kali. Membaca bentuk menarik itu. Ada yang rukuk sujudnya Allah. Sami Allah. 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 Mana boleh? Allah. Bisa dia nampak orang bunuh diri. Pengaruh apa? Pengaruh apa? Pengaruh sholat tidak. Ini membaca-baca sholat kencang itu ubah. Ini membaca duduk apa? Bacaan duduk antara dua sujud harusnya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ini nak bahasa cepat. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni Allahu akbar. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni. Atau kalau rukuk aja sujudnya tak ada tertib sedikit pun. Oleh karena itu penutup dari ceramah ini, solat yang kita kerjakan ini, kita tidak hanya mengharap banyaknya, kuantitasnya, tapi yang kita harapkan adalah solat itu bermutu, berkualitas. Kalau tidak berkualitas, habislah nilai solat dicoret-coret. Makanya Nabi katakan solat itulah merupakan induk dari semua ibadah, dan solat itu pula nanti yang pertama kali dihisap. Bila mana solat bagus, amal lainnya bagus. Bila mana solat tak bagus, merembeslah kepada amal-amal yang lain. Karena ibadah ini adalah ibadah pokok. Ini yang dapat saya sampaikan 1 jam lebih. Ini ceramah masih banyak. Hari Jumat besok 5. Dari mulai pagi sampai malam. Mengapa saya sampaikan ini? Saya mohon doa restu Bapak Ibu jemaah. Tolong doakan saya supaya saya tetap dalam keadaan sehat. Untuk mengisi ceramah yang begitu banyak sampai Ramadan besok. Idul Fitri pun sudah ada yang menelepon minta khutbah Idul Fitri. Doakan suara saya bisa lancar. Tahun yang lalu sampai tak keluar suara. Seperti katak mau tempurung. Tapi doakan aja lah. Mudah-mudahan insyaAllah sehat walafiat. Untuk membaca doa ini kita minta kepada baca lamam.
Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi badanina wa afina fi sam'ina wa afina fi basarina wa afina fi qulubina la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.